Saat kita berdoa dan berbicara kepada Tuhan, apakah iblis bisa dengar? Dan yang terakhir, manakah yang duluan terjadi rapture atau tribulasi masa aniaya? Kita waktu berbicara kepada Tuhan di dalam hadirat Tuhan, iblis itu seringkali nggak mendengar. Ini kesaksian sendiri ada seorang dukun, dia dulu itu suka menyerang manusia. Dia bilang gini, saya tuh pingin mendengar orang itu ngomong apa. Saya pingin masuk nggak bisa, denger aja nggak bisa. Kenapa? Dia bilang, kalau orang Kristen berdoa, di rumahnya itu dikelilingi malaikat. Malaikat itu gandengnya gini, sehingga bahu nempel dengan bahu, satu dengan yang lain. Dan itu ada sinar kemuliaan Tuhan. Makanya perlu kita sebelum berdoa minta tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus supaya mereka nggak dengar. Kedua, bisa berdoa di dalam hati atau saudara berbahasa roh. Bahasa rahasia yang iblis nggak tahu artinya. Makanya kalau ada orang yang berkata bahasa roh yang tidak diartikan adalah bukan bahasa roh, dia bodoh. Karena Alkitab berkata ini adalah bahasa rahasia. Kalau rahasia terus diartikan, ya nggak rahasia lagi. Makanya ada saat kita itu kalau konseling, kenapa doa dulu supaya iblis gak dengar. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling mendoakan, maka perlindungan Tuhan ada. Tapi kalau kita itu selalu ngobrol masalah kita ke media, ke orang lain, misalnya saya nih, iblis gak tahu pikiran saya. Saya ngomong konseling dengan seorang hamba Tuhan yang tidak di dalam Tuhan. Dia cerita ke temannya, juga nggak dalam Tuhan. Maka itu yang dia ngomong dengan teman-temannya, didengar oleh setan. Mengerti ya? Makanya kenapa Tuhan ngomong, jangan banyak bicara. Ngerti ya? Jadi minta tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga iblis tidak bisa mendengar, tidak bisa masuk, dan sebagainya. Dan yang kedua, rapture terjadi yang jelas sebelum masa antikris. Tapi kalau masa tribulasi awal, sebelum masa antikris, gereja bisa mengalami, bisa tidak. Kalau gereja bertobat besar-besaran, maka nggak sempat ada aniaya, sudah rapture. Tapi kalau gereja itu dilawat, tapi lawatannya sedikit-sedikit karena kita suam-suam, kita bisa menghadapi masa aniaya, walaupun bukan masa aniaya antikris, tapi masa aniaya sebelum masa antikris masih bisa dihadapi. Kenapa? Tidak melebihi kekuatanmu. Kalau kamu tetap setia hadapi, maka kamu tetap akan kuat kayak Yesus. Yesus itu menghadapi salib itu berat, makanya dia sampai berpeluh. Peluhnya itu menjadi darah, bercampur darah. Tapi kuat nggak dia? Kuat, sekalipun seakan-akan berat, tapi setelah dihadapi ternyata kuat. Ayub juga begitu, kayaknya berat banget, anaknya mati, usahanya mati, hartanya habis, budak-budaknya habis, semuanya habis. Dan dia penyakitan, sahabat-sahabatnya menganggap dia berdosa. Tapi sekalipun berat, ternyata bisa menghadapi karena tidak melebihi kekuatan.